Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, ya, Waalaikumsalam. oke. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Farid Rahmat. Oh ya, bisa on cam dinyalakan kameranya. Oh, mohon maaf, Pak. Saya di PC nggak ada Oh, di PC webcamnya. nggak ada webcamnya. Iya, Oh iya, nggak iya, apa-apa. maaf ya Pak, maaf. Nggak apa-apa. Jadi perkenalkan saya Muhammad Farid. Saya di sini dosen informatika. Terus saya di Prodi PT ini akan mengajar mengenai praktikum dan algoritma pemrograman. Sebelumnya sudah pernah belajar algoritma belum? Mungkin di SMA atau di SMK? Kalau dari saya belum Hmm, pernah sih, belum masih pernah. asing. G. Oh, dulu dari SMA. Saya SMK. Oh, SMK. SMK jurusan G. apa, Mas? Dan Eh, saya dulu ada di ya. peternakan sih Pak. Oh, peternakan. Ya, G. ya, 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 ya. Jadi mungkin hal baru. Kalau Mbak Yap, yap. Elsa ini dari jurusan mana? Saya dari jurusan bahasa, Pak. Oh, bahasa SMA, MA atau MA, Iya, SMA. MA. Oh, mungkin sudah pernah mengenal algoritma atau di pelajaran TIK ada algoritmanya? Belum ya? Belum, Pak. Oh, belum. Ya sudah. Ini ada Mas Bima. Oh ya, saya lanjutkan ya. Jadi kita akan belajar mengenai praktikum algoritma dan pemrograman. Nah, untuk di kontrak perkuliahan, ini nama mata kuliahnya adalah praktikum algoritma dan pemrograman, SKS-nya 2. Untuk jadwal online-nya seharusnya di hari Senin ya? Benar nggak? Bapak. Saya Ya, nggak ada jadwal iya. sih. Coba dicek di jadwal. Kalau di jadwal offline-nya kayaknya masih lama. Oh ya, selamat malam Mas Bima, Pak Danau. Halo, terdengar suara saya? Kedengeran, Mbak. Oke. Oh ya, bisa on cam ya, yang apa? Yang tidak problem dengan kamera atau punya kamera di PC atau laptopnya. Oh ya, saya lanjutkan eh, untuk jadwal online, offline-nya ada di jadwal ya, gitu aja. Terus lanjut ke kriteria penilaian. Kalau dari saya, gampang sih. Pokok penugasan mengerjakan, UAS mengerjakan, UTS, yes, pokok dikerjakan aja. Insya Allah nilai saya baik. Tapi ya dikerjakan benar-benar. Atau kalau kesulitan, sampean bisa coba pakai ChatGPT, nggak apa-apa. Tapi dipelajari lagi. Ya, jadi kriteria penilaian saya 40% penugasan individu maupun kelompok, terus UTS 20% dan UAS 40%. Lanjut, untuk penilaian saya, jadi untuk nilai A itu dari 81 sampai 100, terus nilai B 71 sampai 80, C 61 sampai 70, D 51 sampai 60, E 0 sampai 39. Jangan sampai D dan E ya. Usahakan C, B, atau lebih baik A. Lanjut untuk pembagian tugasnya. Pembagian tugas, jadi pembagian tugasnya dibagi jadi tiga. Jadi untuk tugas individu itu ada di LMS, nanti sembari saya update. Untuk waktu offline, kita ketemu offline itu masuk ke tugas kelompok. Nanti kalian eh, dibentuk kelompok, terus habis itu saya kasih tugas mengenai misalkan kayak tolong buatkan tentang algoritma ya ini. Kalau algoritma itu biasanya tolong buatkan flowchart mengenai perhitungan segitiga, misalkan.
Nanti setelah dibuat flowchartnya, terus kita coba implementasi ke coding menggunakan bahasa pemrograman Python. Oh ya, intro dulu ya. Jadi apa itu algoritma? Jadi algoritma itu kalau di statement bahasa Inggris ini a computable set of steps to achieve a desired result. Jadi serangkaian langkah untuk dapat dihitung dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan. Achieve ini termasuk di pencapai, meraih, atau menyelesaikan dengan baik. Lanjut. Nah, untuk pengertian lain, jadi a step-by-step problem-solving procedure, especially an established recursive computational procedure for solving a problem in finite number of steps. Jadi dia itu algoritma itu suatu prosedur untuk menyelesaikan masalah secara bertahap untuk menyelesaikan masalah. Nah, sejarah algoritma ini berasal dari Abu Abdallah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Mungkin kalau yang belajar matematika, tahulah orang ini ya. Jadi beliau ini pesohor lah tentang matematika. Nah, kata algoritma ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi algoritmi de numero indorum. Nah, algoritmi sama dengan algoritmi. Nah, jadi gambarannya algoritma itu, misalkan nih ada masalah. Kita ada masalah bagaimana menghitung luas dari segitiga. Nah, itu kan termasuk masalah lah. Nah, jadi untuk menyelesaikan permasalahan itu, kita petakan dulu bagaimana perhitungan segitiga ini diselesaikan. Nah, penyelesaian gimana? Kita cari dulu rumusnya. Ada yang tahu rumus dari segitiga? Ayo, ada yang tahu nggak rumus dari luas segitiga? Setengah kali alas kali tinggi. Oke, ya. Jadi misalkan dari rumus itu ya. Nah, terus untuk misalkan kita mau implement ke Python. Nah, jadi kita cari dulu rumusnya, habis itu kita coba bikin flowchart-nya. Nah, flowchart nanti akan dijelas di slide berikutnya. Intinya setelah dilakukan pencarian rumus, terus habis itu dituang ke flowchart, dari bagan-bagan untuk penyelesaian masalah, habis itu ketemulah hasil yang diinginkan. Hasil yang diinginkan apa? Jadi ya hasilnya dari luas segitiga itu atau hasil luas segitiga menggunakan implementasi pakai Python. Kayak gitu. Python itu bahasa pemrograman ya. Nah, ciri-ciri dari sebuah algoritma. Yang pertama, harus memiliki input. Nah, harus ada inputannya, angkanya harus ada nih yang dimasukkan. Atau misalkan inputannya selain angka juga bisa. Terus yang kedua, algoritma harus memiliki sebuah proses. Jadi dari input tadi kita proses dulu. Ngapain? Misalkan contohnya ya tadi kayak misalkan perhitungan segitiga. Nah, berarti kita inputnya angka dari tiap sisinya. Jadi alas kali tinggi ya dibagi dua. Terus setelah itu dilakukan proses. Nah, ketiga, dari perhitungan itu harus menghasilkan sebuah output. Nah, selanjutnya ciri-ciri dari algoritma menggunakan instruksi yang tidak ambigu. Maksudnya di sini ya apa perhitungannya ya
pakai misalkan kalau dari rumus segitiga itu ya, ya harus hasilnya real berdasarkan rumus itu, tidak memakai fungsi yang lain. Terus yang kelima harus memiliki stopping rule. Nah, selanjutnya ada dari Silvat algoritma. Yang pertama, tidak menggunakan simbol, ya kan? Terus yang kedua, penulisannya tidak tergantung dengan bahasa pemrograman. Yang ketiga, notasinya itu dapat digunakan untuk semua bahasa pemrograman. Jadi misalkan kalau kita pakai rumusnya ya tadi, rumus segitiga tadi, itu bisa dipakai di semua pemrograman. Notasinya seperti itu. Nah, terus bagaimana menulis sebuah algoritma? Jadi ada tiga caranya. Yang satu, pakai bahasa natural atau cara gampangnya itu dipetakan. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Jadi ada yang namanya BIT atau bahasa Indonesia terstruktur. Jadi alur pertama misalkan untuk menghitung segitiga tadi, luas segitiga harus ada inputan alas tinggi terus dibagi dua. Nah, terus diprosesnya pakai rumus itu kan, ada inputan, ada rumus, terus ada outputnya apa. Yang kedua ada yang namanya memakai pseudocode. Nah, pseudocode ini seperti gambaran ya, gambaran dari kode sederhana untuk perhitungan ya tadi, misalkan perhitungan segitiga tadi. Terus yang ketiga ada flowchart. Jadi flowchart itu kedua bagan untuk memetakan dari input, proses maupun output. Contoh ini ya, kayak ini ya, contoh artinya. Jadi pertama untuk menghitung luas segitiga. Jadi luas segitiga didapatkan dengan mengalihkan panjang dengan tingginya. Kemudian hasilnya dibagi dengan dua. Nah, misalkan ini tadi ya, pakai BIT atau Bahasa Indonesia Terstruktur. Jadi yang pertama, masukkan nilai dari alas. Terus yang kedua, masukkan nilai dari tinggi. Terus yang ketiga, hitung dengan luas sama dengan alas kali tinggi, kemudian dibagi dua. Empat, menampilkan hasil perhitungan luas. Dan itu selesai. Nah, kalau ditulis dalam pseudocode, jadi seperti ini ya. Jadi algoritma perhitungan luas segitiga. Misalkan kalau selain segitiga bisa persegi. Nah, tinggal kalian masukkan inputnya apa, outputnya pengen hasilnya apa. Alas panah kiri baca A, jadi A, tinggi itu T, jadi luas alas kali tinggi dibagi dua. Terus bawahnya tampilkan hasil dari luas ketiga. Nah, ini contoh dari flowchart. Nah, 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 contoh dari flowchart, misalkan ini kan ada elips ya. Nah, elips itu untuk bagan untuk memulai dan mengakhiri. Inputan itu biasanya di bagan itu digambarkan dengan jajar genjang. Jadi ada masukan A, alas, masukan B, tinggi. Nah, untuk proses biasanya dinotasikan sebagai persegi panjang. Jadi rumusnya dimasukkan di sini. Terus untuk hasilnya dijajar genjang lagi. Cetak luas, terus selesai. Nah, seperti ini contoh dari flowchart. Mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai apa yang saya paparkan hari ini? Monggo. Pak, mau Hmm, tanya, hmm. stopping rule itu apa, Pak? Apa? Stopping rule.
Nah, stopping rule itu jadi kayak proses akhir dari perhitungan. Seperti itu, gambaran dasarnya. Ya, mungkin ada pertanyaan lain? Jadi menolak berarti yang Hmm, di flowchart ini cuma hmm, memasukkan beberapa inputan awal terus hmm, diproses habis itu hmm. akhir gitu kah? Iya, Atau iya, seperti itu. ada kayak persimpangan apa hmm, Gimana? apa mungkin ada lain kayak hasil yang lain gitu nah di processingnya apa ada bisa kayak gitu? Nah, ini nggak cuma untuk luas saja, dari perhitungan lain juga bisa, Pak. Nah, Oh, kayak gitu. ah, Tinggal oh iya disesuaikan iya. Iya. dengan studi kasus atau problemnya apa dulu. Jadi masukannya bisa macam-macam nih. Tapi kalau kita petakan sederhana, kita coba perhitungan luas segitiga, luas persegi, macam-macam itu bisa. Nah, dari jenengan misalkan dari kayak gini ya. Nah, nanti misalkan mau dibuat perhitungan, misalkan untuk perhitungan diskon. Nah, diskon apa? Misalkan diskon dari baju gitu. Nah, bisa dibuat flowchart kayak gini. Oh, ah. Tips. Mungkin Mas Bima atau Pak Dano yang mau ditanyakan? Pak, kalau bikin Hmm, flowchart itu simbolnya harus sesuai, Pak ya? iya, harus sesuai, Pak. Jadi ya kalau memulai sama mengakhiri itu pakai elips. Terus nanti ada proses selain jajar genjang dan persegi panjang ini, ada yang proses namanya decision. Nah, decision itu aslinya kalau misalkan ditambah lagi ya, ini biar lebih kompleks, itu ketika cetak ini ada sebuah decision. Decision ini digunakan apakah ini sudah sesuai belum hasilnya. Nah, kalau iya langsung berakhir, kalau enggak masukkan lagi angkanya. Nah, itu biasanya kalau contoh lebih enak itu di diskon, perhitungan diskon. Nah, hasil diskonnya ini sudah Oh, benar atau belum. Nah, jadi ada decisionnya. Jadi kayak ada, oh yang ya, mengakar itu ya Pak ya? ya, jadi ya, Oh, ah. ada pertanyaan apa? Ada jawaban ya dan tidak. Nah, kayak Ah, gitu, ah. Pak. Gini. Oke, makasih Pak Romadhoni pertanyaannya. Nah, ini Mas Bima ini. Halo, terdengar nggak suara saya? Halo, Mas Bima. Nah, apakah tidur? Halo, Mas Bima. Sepertinya belum menjawab ya. Saya lanjut saja. Nah, untuk tugas kalian, jadi dikumpulkan minggu depan. Jadi silahkan bayangkan Anda mau membuat contoh algoritma apa. Terserah, pokok jangan segitiga lagi. Cari yang lain. Nah, rumus lingkaran kah, rumus dari apa, tabung, atau rumus perhitungan diskon, dan lain-lain. Sudah paham ya maksud saya di poin satu? Alhamdulillah. Iya, Oh, Pak. oke. Nah, setelah kalian membayangkan, atau Bapak Ibu sudah membayangkan nih, nah, buatlah flowchart sesuai algoritma yang Anda pilih. Nah, kalau sudah, buat laporannya. Jadi, misalkan, terserah mau pakai BIT tadi, pakai bahasa Indonesia, mau pakai pseudocode, mau pakai flowchart, monggo. Yang penting ada studi kasusnya, terus habis itu buatlah laporan. Nah, laporannya itu isinya gambar dan penjelasan dari
algoritma yang Bapak atau Ibu pilih, atau Mas atau Mbak pilih. Ya, buat laporan, dideskripsikan, gambar, dideskripsikan, terus dikirim ke email saya. Untuk PPT sudah saya kirim di grup. Nanti jika kesulitan, silakan bisa menghubungi saya. Nah, terus presentasi ini sudah saya rekam, nanti saya share di grup. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup. Pak, itu kan Hmm. tugasnya terakhir next pertemuan kita implement flowchart ke coding Python ya. Coding Python itu apa, Pak? Nah, coding Python nanti kita coba ke bahasa pemrograman di next pertemuan ya. Jadi kalau flowchart-nya udah clear atau pak jenengan pakai BIT maupun pakai pseudocode sudah clear, sudah benar, baru kita coba implement ke Python. Nah, gambarannya itu seperti ini. Nah, misalkan kalau di coding di Python ya, jadi ini ada model satu langsung dihitung atau kita pakai inputan. Jadi dasarnya itu kita bikin variabel dulu. Nanti di next pertemuan kita bahas. Nah, ini itu bikin variabel dan ada angkanya. Nah, kalau ini tetap sama bikin variabel dan ini untuk inputan angka secara custom. Ini inputan secara custom, ini inputan secara manual. Ya, terus ini untuk rumusnya. Terus perhitungannya itu di sini. Jadi area. Jadi ini aslinya bisa diganti variabel luas. Jadi luasnya itu ini. Ya, dikalkulir dibagi 2. Nah, terus hasilnya di print area ini. Oke. Nah, terus misalkan kalau dicoba ya, kita coba implement dari algoritmanya si luas ketiga. Misalkan kita inputkan ini 5, 6, 7. Nah, jadi ini hasilnya dari luas ketiga. Nah, gambaran coding Python-nya itu seperti ini. Nanti setelah flowchart Bapak Ibu sudah benar, baru kita coba ke bahasa pemrograman. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan, Mbak Elsa, Mas Dani, Mas Bima, Pak Danau? Sementara cukup, Pak. Ya, cukup ya. Cukup pusing ya. Oh ya, eh, misalkan ada kesulitan, silakan bisa konsultasi ke saya, bisa via WA. Kalau ketemu, saya biasanya ada di hari Senin sampai Rabu di kampus. Jadi kalau Bapak Ibu ada waktu longgar, mungkin di sela-sela pekerjaan bisa mampir ke kampus. Monggo saya ajari sampai bisa. Ya, Siap. oke. Oke. Bun, Bapak Ibu, Oke. terima kasih atas atensinya. Maaf kalau ada salah-salah kata. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Makasih. Pak. ya, sama-sama.